Berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Kalau orang yang begal itu memang tidak boleh ya. Kita harus sepakat bahwa perbuatan begal adalah kriminal. Saya pikir Pak Deddy Mulyani cuma mungkin guyonan aja. Jangan salah loh. Bisa saja guyonan media anggap serius. Yang benar itu adalah kriminal ditangani oleh aparat diberi wewenang oleh undang-undang. Di luar selain lembaga atau instansi yang tidak diberi kewenangan, itu tidak boleh. Apalagi yang sifatnya vigilantisme, main hakim sendiri. Kalau orang yang begal itu memang tidak boleh ya. Kita harus sepakat bahwa perbuatan begal adalah kriminal. Kemudian perbuatan begal itu kriminal. Yang benar itu adalah kriminal ditangani oleh aparat diberi wewenang oleh undang-undang. Siapa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk khususnya yang terkait dengan penanganan proses penegakan hukum, maka aparat kepolisian. Di luar selain lembaga atau instansi yang tidak diberi kewenangan, itu tidak boleh. Apalagi yang sifatnya vigilantisme, main hakim sendiri. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang yang diduga mencuri ayam dibunuh sampai mati. Oleh karena itu pemerintah, apakah provinsi, kabupaten, kota, jangan memberi ruang, kesempatan dan peluang untuk rakyat melakukan main hakim sendiri. Kembali serahkan kepada aparat yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk melakukan proses penegakan hukum. Kita kan semua ada ini, maaf ya, di kampung-kampung itu ada petugas pos kamling, ada petugas desa, ada babinsa. Kalau kita tahu bahwa yang bersangkutan itu adalah begal, laporkan aja polisi. Nanti polisi menangkap yang bersangkutan, baru diproses hukum. Ya, proses hukum. Karena apa? Itulah tugas kita. Kita di negara Indonesia itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, semua pemegang otoritas berhak melakukan apa saja yang diinginkan. Kalau negara hukum, itu kepemimpinan itu diatur oleh hukum. Jadi sehingga tidak boleh. Ya, saya sampaikan ini karena saya menteri. Mana ada menteri HAM membolehkan Anda untuk menampar orang lain? Sangat tidak mungkin. Menteri HAM itu memastikan adanya perlindungan yang pasti. Tapi hak asasi manusia itu menghormati kalau ada proses hukum yang pasti. Ya, kan kalau ada undang-undang yang mengatur, ada proses pengadilan yang memutuskan, maka hak asasi manusia juga ikut menghormati. Tapi kalau main hakim sendiri ya nggak bisa dong. Ya, coba saya kasih tahu contoh. Ingat ya, waktu Presiden Duterte itu dia membunuh ribuan narkotika di jalanan, ribuan orang pengedar narkotika dan pemakai. Setelah itu Duterte turun dari presiden, apa yang terjadi? ICC langsung Interpol tangkap dia di Manila, dibawa sekarang ada di Den Haag di Belanda. Dia ditangkap gara-gara dia tembak di luar proses peradilan. Yang salah siapa? Yang salah Menteri Hukum dan HAM Filipina, tidak mampu mengingatkan, tidak mampu menghandle, mengantisipasi. Apa yang saya lakukan ini, saya mengingatkan penguasa, apakah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, untuk menyampaikan bahwa hati-hati. Karena dunia ini bukan milik kita.
dunia ini, karena kejahatan kemanusiaan itu namanya no safe event. No safe event, no safe event, hostis humanis generis. Artinya tindakan kejahatan kemanusiaan di luar prosedur adalah musuh bagi umat manusia, maka Anda yang melakukan kejahatan tidak ada tempat di muka bumi. Maka Duterte dianggap tidak ada tempat di muka bumi. Ya dulu Pinochet, Augusto Sili ditangkap di Spanyol karena dia lakukan kejahatan kemanusiaan, membantai banyak orang. Ya, oleh karena itulah apa yang saya lakukan itu menyelamatkan semua, mulai dari pejabat di pusat, pejabat aparat, baik provinsi, kabupaten, kota, saya selamatkan. Dengan adanya pernyataan itu mengantisipasi. Saya tidak mau seperti yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Filipina yang tidak mampu menghandle. Dia takut jabatannya dicopot oleh Duterte. Ternyata presidennya yang dijeblos. Itu ya. Sudah ya. Ya. Ini kan kalau ini di Jawa Barat gini ya. Ya begini. Ya. Saya pikir Pak Deddy Mulyani cuma mungkin guyonan aja. Jangan salah loh. Bisa saja guyonan media anggap serius. Ya namanya juga uangnya tidak kelihatan. Ngomong aja ada uang. Tapi kalau serius yang tidak boleh. Tapi kalau guyonan nggak apa-apa. Guyonan aja tapi serius tidak boleh. Itu Pak Menteri HAM bilang, saya berharap itu guyonan tapi serius diusahakan tidak boleh. Gini, Anda membayar untuk menangkap orang. Kalau menangkap gini, orang yang menangkap terlatih nggak? Kalau sipil yang tidak terlatih mukul dong ya, darah-darah. Apa perbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan? Ya, jadi saya gini, intinya bahwa ini rumahnya dia di Jawa Barat, tidak etis. Tapi dugaan saya beliau guyonan, tidak serius. Ya, semoga guyonan dan tidak serius. Ya. Masih Pak. Jangan lagi benturkan ya. Begini ya, saya ngomong. Saya barusan Pak Prabowo ya, dari sana istana sampaikan I love you untuk wartawan. Pak Prabowo sampaikan salam untuk wartawan semuanya. Terima kasih, kami terima kasih. Saya juga menyampaikan sama. Bukan Lono Irang lagi, bukan Lono Irang lagi Pak ya? Hah? Kita bukan Lono Irang berarti Pak ya? Lono Irang. Kamu gini, saya kasih tahu Londo Ireng. Londo Ireng itu maksudnya gini, orang yang membantu orang asing untuk mengkhianati negaranya. Tidak disebut wartawan. Yang ada mungkin ada 1-2 wartawan, mungkin juga ada 2 pegawai negeri sipil, ada juga mungkin menteri. Jangan salah loh, ada juga semua komunitas yang ada. Jadi yang menyatakan wartawan itu adalah sebuah media besar, media teman kita juga. Dia salah nulis judulnya itu, terutama Tempo salah nulis judulnya. Kan Tempo bilang tuh wartawan kan, nah wartawan. Mana ada semua wartawan, nah. Itu enggak itu. Londo Ireng itu kan orang-orang Ghana yang dulu dipersenjatai Belanda untuk melakukan pendudukan di Indonesia. Itu yang disebut, karena mereka digaji oleh Belanda. Tapi intinya Pak Prabowo bilang, I love you wartawan. Benar loh, ini saya benar. Tolong sampaikan. Tolong tulis. Enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, sudah mulai aman ya. Ayo warganya sudah pada berani ya. Ayo aparatnya sudah sangat sigap saat ini. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM Bapak Natalius Pigai yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri.
Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi, biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan. Karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-dua.